Hantu lokal Indonesia telah menjadi bagian cerita-cerita mistis yang mencerminkan kekayaan budaya masyarakatnya. Seperti halnya negara lain, keberadaan hantu lokal Indonesia dan cerita mistis telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, memberikan warna dan nuansa unik pada budaya dan tradisi lokal. Inilah 10 hantu Indonesia terseram versi Jawara Channel. Nomor 1, Hantu Kuntilanak. Terdapat berbagai kisah tentang kuntilanak. Berikut adalah asal-usul kuntilanak dan mitosnya. Kuntilanak adalah makhluk mistis yang populer dalam cerita rakyat Indonesia, Melayu, dan Singapura. Kuntilanak diyakini sebagai roh wanita yang meninggal saat melahirkan, dan dikenal karena sifatnya yang pendendam. Menurut legenda, kuntilanak biasanya muncul sebagai wanita cantik yang mengenakan gaun putih, dengan rambut hitam panjang yang menutupi wajahnya. Namun, saat dia menampakkan wajahnya, matanya dikatakan berwarna merah dan gigi tajam. Kuntilanak sering dikaitkan dengan cerita horor, dan merupakan subjek populer dalam film dan acara televisi. Dipercaya bahwa kuntilanak adalah simbol ketakutan akan kematian dan hal yang tidak diketahui. Kuntilanak sering digunakan untuk memperingatkan orang-orang tentang bahaya melahirkan dan pentingnya menghormati orang yang sudah meninggal. Meskipun reputasinya menakutkan, kuntilanak tetap menjadi makhluk memikat imajinasi orang-orang. Legenda kuntilanak diyakini berasal dari mitologi Hindu kuno, yang dikenal sebagai yaksi. Makhluk itu digambarkan sebagai setan perempuan yang menghantui kuburan dan memakan darah orang yang hidup. Seiring berjalannya waktu, legenda yaksi berkembang dan menyebar ke daerah lain, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Di daerah-daerah ini, yaksi dikenal sebagai kuntilanak atau Pontianak. Legenda kuntilanak telah berkembang secara berbeda di berbagai daerah. Di Indonesia, kuntilanak diyakini sebagai roh seorang wanita yang meninggal saat melahirkan. Roh tersebut dikatakan menghantui desa tempat ia meninggal untuk membalas dendam. Nomor 2, Hantu Pocong. Asal-usul pocong sampai saat ini masih dipertanyakan oleh masyarakat. Banyaknya mitos di luar menjadikan cerita pocong lebih kompleks. Pocong adalah sejenis hantu dari mayat yang terbungkus kain kafan. Selain pocong, masyarakat Indonesia juga menamai dengan sebutan hantu bungkus. Asal-usul pocong. Konon pocong berasal dari arwah orang mati yang terperangkap dalam kafan mereka. Menurut mitos, setelah 40 hari setelah kematian, jiwa orang yang sudah meninggal akan tinggal di bumi. Apabila ikatan kain kafan tidak dilepaskan setelah 40 hari, tubuh mayat dikatakan bangkit dari kubur lalu meminta bantuan orang-orang supaya dilepaskan. Setelah ikatan tali dilepaskan, maka jiwanya lebih tenang dan meninggalkan bumi. Pocong digambarkan memiliki wajah gosong dengan mata merah menyala. Versi lainnya menyatakan, pocong berwajah putih pucat rata dan ada lubang mata berongga atau tertutup kapas. Mayoritas percaya bahwa hantu pocong hadir sebagai bentuk protes karena terlupa membuka ikatan kain kafan sebelum ditutup kuburnya. Nomor 3, Hantu Genderuwo. Genderuwo sering digambarkan sebagai makhluk berwujud manusia dengan postur yang besar dan kuat, serta memiliki rambut panjang yang menjuntai. Mereka juga disebut memiliki mata yang memancarkan cahaya hijau atau merah yang menakutkan. Beberapa legenda menggambarkan bahwa genderuwo memiliki kekuatan supranatural, seperti kemampuan untuk menghilang secara tiba-tiba, berubah bentuk, atau mengendalikan pikiran manusia. Meskipun keberadaannya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, kepercayaan terhadap genderuwo masih kuat di kalangan masyarakat Jawa dan sebagian wilayah Indonesia lainnya. Masyarakat percaya bahwa genderuwo bisa menjadi penyebab kesialan, penyakit, atau kejadian tidak terduga dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mereka sering melakukan ritual-ritual atau upacara untuk mengusir atau meredam kekuatan jahat genderuwo. Banyak orang yang mengaku pernah mengalami kehadiran genderuwo atau menyaksikan aktivitas paranormal yang terkait dengan makhluk ini. Cerita-cerita seram tentang suara-suara misterius, bayangan yang menghilang, atau perasaan tidak nyaman di tempat-tempat angker sering dikaitkan dengan kehadiran genderuwo. Meskipun banyak yang skeptis terhadap kebenaran cerita-cerita tersebut, namun tak sedikit pula yang masih percaya bahwa genderuwo benar-benar ada di dunia ini. Nomor 4, Hantu Wewe Gombel. Wewe Gombel atau juga disebut Nenek Gombel dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak, tetapi tidak mencelakainya. Konon anak yang diculik biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Wewe Gombel biasanya akan menakut-nakuti orang tua si anak atas sikap dan perlakuannya kepada anaknya sampai mereka sadar. Konon katanya bila mereka telah sadar,
Wewe Gombel akan mengembalikan anaknya. Wewe Gombel adalah cerita hantu Indonesia tertua yang masih ada sampai saat ini. Hantu ini oleh masyarakat dipercaya sebagai wanita yang bunuh diri setelah sebelumnya membunuh suaminya. Wanita itu tidak bisa memberikan keturunan sehingga suaminya selingkuh dengan wanita lain yang membuatnya tidak berpikir panjang untuk membunuhnya. Ia dipercaya berasal dari daerah Gombel, Semarang, yang dulunya dijadikan sebagai tempat pembunuhan pada masa penjajahan. Waktu kedatangan Wewe Gombel biasanya menjelang maghrib di mana ia akan menculik anak-anak yang berada di luar rumah. Anak-anak tersebut akan dibawa ke alam lain karena dianggap tidak mempunyai rumah. Dari mitos tersebut, orang tua suka melarang anaknya untuk bepergian keluar rumah ketika waktu maghrib karena bisa diculik oleh Wewe Gombel. Namun, di balik itu mitos tersebut tersimpan pesan kepada orang tua agar selalu mengawasi dan memperhatikan anak-anaknya untuk tidak bepergian ke tempat yang berbahaya. Menurut cerita, mitos Wewe Gombel dipercayai digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar mereka tidak berkeliaran di waktu malam hari. Sebab pada masa lalu, keadaan gelap gulita amat berbahaya karena hewan buas mungkin memasuki kawasan perkampungan dalam kegelapan malam. Nomor 5. Hantu Tuyul. Tuyul memiliki ciri khas yang unik, digambarkan sebagai sosok kecil dengan perilaku jahil dan cenderung mencuri uang atau barang. Selain itu, banyak kepercayaan yang menganggap makhluk tuyul dapat membawa keberuntungan, menjadikannya simbol dualitas antara bahaya dan harapan. Dalam budaya Jawa, tuyul tidak hanya menjadi bagian dari mitos tetapi juga menginspirasi berbagai karya seni, mulai dari film hingga cerita rakyat yang terus hidup hingga kini. Asal-usul tuyul mencerminkan bagaimana kepercayaan lokal menciptakan makhluk gaib yang berfungsi sebagai cerminan nilai-nilai budaya masyarakat. Dalam budaya Jawa, tuyul menjadi simbol dualitas di mana tuyul membawa keuntungan materi, tetapi tuyul juga menjadi pengingat akan konsekuensi yang mungkin timbul dari hubungan dengan dunia gaib. Nomor 6. Hantu Kuyang. Salah satu mitos yang cukup menarik perhatian adalah cerita tentang Kuyang. Kuyang diyakini sebagai makhluk halus yang dapat berubah bentuk dari perempuan biasa menjadi sosok seram dengan kepala terbang dan usus yang menjulur. Dirangkum dari berbagai sumber, Kuyang adalah nama hantu yang melegenda di Pulau Kalimantan. Biasanya berwujud wanita, Kuyang adalah manusia biasa yang menyatu dengan lingkungan sekitar pada siang hari. Namun, dia berkeliaran di malam hari hanya dengan mengenakan kepalanya. Kuyang mempunyai 2 gigi di sisi kiri dan kanan mulutnya. Kuyang biasanya mencari mangsa pada malam hari. Dan untuk mengelabui korbannya, Kuyang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi burung atau kucing. Kuyang biasanya mendatangi wanita yang sedang hamil besar dan mengusap perutnya. Nomor 7. Hantu Nyi Roro Kidul. Cerita rakyat Jawa Barat, legenda Nyi Roro Kidul merupakan salah satu mitologi yang paling dikenal di Indonesia. Salah satu alasannya adalah karena ceritanya yang terkesan mistis. Nyi Roro Kidul, sosok penguasa Laut Selatan yang melegenda, diyakini memiliki kekuatan gaib untuk melindungi penduduk pesisir dan menjaga kelestarian alam. Karena itulah, masyarakat Jawa memiliki banyak ritual penghormatan kepada Nyi Roro Kidul. Terutama mereka yang bergantung pada laut untuk mencari nafkah, seperti nelayan dan petani tambak. Ritual-ritual ini dipercaya dapat membuat mereka terhindar dari bencana alam di pantai selatan Jawa yang membentang dari Serang, Banten, hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Nomor 8. Nyi Blorong. Cerita mengenai Nyi Blorong identik dengan sosok bertubuh separuh manusia dan separuh ular. Nyi Blorong konon diyakini sebagai panglima kerajaan Ratu Kidul. Sosok Nyi Blorong berdasarkan versi masyarakat di sekitar Pelabuhan Ratu dan Pangandaran, Jawa Barat. Dalam versi ini Nyai Blorong merupakan putri dari Kanjeng Ratu Kidul. Kisah ini bermula dari sebutir telur yang diberikan Kanjeng Ratu Kidul kepada Ki Ageng Tambir yang tengah bertapa di gua yang sekarang disebut Karang Bolong di Pelabuhan Ratu. Ki Tambir diberitahu jika kelak telur itu menetas diberi nama Nyi Blorong dan diakui sebagai anak Kanjeng Ratu Kidul. Oleh Kanjeng Ratu Kidul, Ki Tambir diberitahu bahwa Nyi Blorong kelak akan memikul tugas untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Nomor 9. Hantu Leak. Asal-usul Leak Bali merupakan salah satu kisah yang paling misterius dan penuh dengan mitologi dalam budaya Bali. Leak Bali mengungkapkan dunia gaib yang kaya akan simbolisme dan kekuatan magis yang hingga kini masih menjadi bagian tak terpisahkan dari kepercayaan masyarakat Bali. Asal-usul Leak Bali berakar dari kepercayaan tradisional masyarakat Bali, yang menggambarkan Leak sebagai sosok dengan kemampuan magis dan sering dikaitkan dengan ilmu hitam serta ritual-ritual mistis.
Leak merupakan salah satu elemen paling ikonik dan misterius dalam budaya Bali. Leak adalah sosok makhluk gaib yang sering dikaitkan dengan kekuatan sihir hitam. Ada yang menyebutkan Leak adalah hantu perwujudan dari dukun atau penyihir yang jahat. Nomor 10 Hantu Banaspati. Banaspati bukan sekadar legenda yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak. Makhluk ini sering digambarkan sebagai roh jahat yang menjelma dalam bentuk bola api, melayang di udara dan mencari korban untuk disantap energinya. Dalam banyak kisah, Banaspati dikaitkan dengan ilmu hitam dan perjanjian gaib yang melibatkan pengorbanan nyawa. Ada harga yang harus dibayar untuk bersekutu dengan kegelapan, kata seorang dukun tua dalam cerita rakyat yang beredar. Keberadaannya dipercaya bukan hanya sebagai entitas supernatural, tetapi juga sebagai simbol ketamakan manusia yang menginginkan kekuatan instan tanpa memikirkan konsekuensinya.